Salim والملائكة المقربين الغيب الصالح آلك لنصر الأرواح يبين أدم سيدنا محمد رسول الله أتت العظيم البكرين ومن وكان أقياد الصحابة والقربة التابعين وتابع التابعين وصاحب أبيك بشير حميد محمد بن أحمد الغزالي شاشة وشريف بن عادل بن حديث وبر بكير أهل الحج أهل ستة أشياء على قضي حاجاتنا قد وسلامة من أفاتنا على كل شيء الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كيفية الوضوء utawi iku mertelakan partikule wudu carane wudu ida farago nalikane wis rampung harus mundur Lha iku wis rawuh nanti kok Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa? Aku. Nggih. Nggih. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza ghalabahu wa lam ya'ud minhu ya aw min riqihi al-mutanajjid bihi syai'un ila jafi ba'da wujudi hadithihi aw ada di ghairi istiyarihi fala yafsuru bi khabaris sahih. Apabila muntah tanpa disengaja, muntah pedewek, setelah dari muntahnya tidak ada yang kembali ke mulutnya, ke perutnya, atau dari ludahnya yang mutanajis, sebab muntahnya ada sesuatu yang masuk ke dalam perut, sudah sampai ludah itu ke batas luar dari mulutnya, atau kembali ludah itu ke perutnya tanpa disengaja, maka tidak batal puasanya karena ada hadis sahih
mengenai hal itu. Man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qad'un wa mistaqa'a falyaqdi. Rawul arba'ah. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, baginya tidak usah qada, tidak batal. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengkodok puasanya. Riwayat arba'ah tersebut tapi Tirmidzi. Gampangnya gini, gampangnya orang kalau muntah itu nggak batal, tapi dimuntah-muntah loh batal. Sekarang batas mana mulut itu loh yang dikatakan di luar itu. Jadi kalau masih di dalam gigi, misalnya di dalam gigi, ada di bawahnya lidah, itu masih dalam gitu. Itu kan tidak apa-apa. Tapi kalau ludahnya itu sudah keluar sampai ke bibir, ditelan ya batal. Itu loh. Jadi mulut ini dikatakan bagian dalam apa bagian luar itu batasnya itu kusi loh. Ya, termasuk tadi yang dibahas di sini kan muntah, utah-utahannya masuk lagi. Jadi ya itu keluar saja masuk lagi batal kok. Ya, seperti muntah-utahan sudah keluar masuk lagi ya batal. Artinya memang tertelan namanya. Jadi gampang saja lah, gampang kayak biasa paham bahwa orang muntah itu tidak batal. Tapi nek disogrok bermuntah batal loh. Nah, ludah juga gitu, ludah itu ya dilek kalau apa-apa. Tapi kalau ludah sudah keluar sampai bibir terus sedot maneh, ya wis batal ini. Karena sudah menelan dimasukkan kalau ngombe. La bikol inu kho'atun minal batin al-timawi ila zohir fala yakturu bihi illa fadha li takarril hajah ilahi amma lawi tala'aha ma'al kudrah ala lafiha tabut di zohir bahwa makhlul ha'i muhmarti fayakturu qot'an. Jadi ini definisi menelan ludah atau menelan lalat itu batal ini di sini. Puasa tidak batal karena membuang dahak atau membuang ingus. Dari dalam termasuk makhraj hamzah dan ha, yaitu setelah dalam kerongkongan atau keluar dari otak, yaitu sampai makhraj ha dan kho, yaitu di luar kerongkongan. Jika membuang dahak atau ingus itu karena seringnya diperlukan perbuatan tersebut, adapun menelan dahak bagi orang yang mampu membuangnya sesudah sampai dahak itu ke batas zahir, ini penting bagi apa? Yaitu makhraj ha, makhraj ha yang tidak bertitik ha ini ha ini makhrajul ha al-muhmalah yang bertitik, maka mutlak membatalkan puasa. Jadi kan ha ya. Jadi pertama yang paling bagus ha itu ha kho jadi yang batal itu kalau sudah sampai ke depan ha. Kalau dakhalat gubabatun jaufahu
aftara bi ikhrajiha mutlaqon. Jazalahu indallahu baqauha ma'al qadu kama aftabi syekhuna. Kalau ada lalat masuk ke dalam perut orang, yang memblongo lalu mlebu laring weteng, maka puasanya batal secara mutlak dengan mengeluarkannya menimbulkan mudarat maupun tidak. Dan kalau sekiranya mudarat, dia boleh membiarkannya di dalam serta wajib qada sebagaimana fatwa syekhuna. Jadi masuknya lalat ke mulut, ke rongga ya, sampai ke perut, itu membatalkan puasa menurut syekhuna. Wa yafturu dan batal juga bisuhuli ainin wa ingkol ila ma yusama jaufan au jaufa ma maro sabat ini au ikhlilin wa huwa makhraju qaulin walabanin wa illam yujawizu khafasah awil halam. Batal puasa karena masuknya sesuatu benda walaupun sedikit pada anggota yang disebut lubang, yakni lubangnya orang yang disebut tadi, yaitu orang yang mengerti hukumnya dan sengaja, seperti ke dalam lubang telinga, saluran air kencing dan air susu, walau tidak melewati ujung kemaluan laki-laki atau puting susu. Diokrok-okrok loh, kuping diokrok-okrok batal, soalnya diokrok-okrok. Hidung juga gitu diokrok-okrok. Wa wusulu usbu ilmu standiyati ila waro ima yazharu min farjiha inda dilujiha ala qadamaya muktirun. Masuknya jari tangan yang beristinja ke dalam anggota yang tampak dari farji wanita ketika duduk di atas kedua telapak kakinya membatalkan puasa. Jadi terlalu dalam oleh cewek tuh pokok menjero. Menjero itu apa menjero? Menjero maksudnya itu ketika duduk dodok katon. Nah itu tingkatan yang jero dia itu jero jenis. Iku waktu lagi ngerti biasa. Jadi kalau iya, jadi angger dodok katon abang-abang mendadak. Angger dodok ketok berarti jero sing katon abang-abang jero lho. burine iku. Batasnya iku anune. Sing jero iku dhewe wong wadon isi katon teko njaba lho. Jerone wong wadon iku katon teko njaba. Jadi nek cawe kok nglebokno driji sampai jero rono iku batal. Jadi wa usulu bu ilmu standiyati ya, masuknya jari tangan yang beristinja ke dalam anggota yang tampak dari farji wanita ketika duduk di atas kedua telapak kakinya membatalkan puasa.
Oke, aja jero-jero lah. Gampangane anggere cewek aja jero-jero. Wa kadza wusul ba'dil unmulati ilal masrobati. Kadza atlaqul qadi wa qayyadahu asubuki bima idza wasala syai'un minha ilal mahalli al mujawidi minha. Demikian pula masuknya bagian jari ke dalam lubang atau tempat keluarnya kotoran membatalkan puasa. Demikian ucapan qadiyat. Sedangkan sesuki membatasi dengan keadaan bila sampai masuk sesuatu dari jari itu ke lubang dari tempat keluarnya kotoran itu. Jadi ada perbedaan Imam Subki sama qadiyat ya, qadiyat. Kalau qadiyat mengatakan jadi sewok nang dubur ya. Iku diudak-udak kanggo jiji. Bagian jijinya masuk dalam lubang atau tempat keluarnya kotoran. Nanti masuk sampai ke dalam sekali ya. Nah, itu kalau di sini kan definisinya dalam itu apa? Dalam itu sih nggak tahu katon loh, sih nggak tahu katon itu dengan dalam. Jadi jijinya mlebu haring dubur sampai ke tempat yang anggar ngedin ora katon. Berarti nang jero nemen kan. Ini demikian ucapan qadiyat. Sedangkan menurut Sesuki membatasi dengan keadaan bila sampai masuk sesuatu dari jari itu ke lubang dari tempat keluarnya kotoran. Ini dari Imam Sufi ya. Dia nek dijicok sing masuk ya nggak batal. Nek batal ku nang ngene dijine ana upane, terus diudak-udak kan menjero, upane kerinan jero lah kuwi baru batal. Arep dijicok metu maning dijine kok. Ya ora apa-apa. Jadi perbedaan Imam Sufi kalau Imam apa qadiyat loh. Artinya bebas lah dari Imam Sufi itu ya komen bersih kan ya diudak-udak. Saya kira kan diterapkannya sama ya dengan ketika orang perempuan cewek diopok-opok tangan. Kan tidak ada yang masuk, bedanya kan tangan kan keluar lagi. Kecuali memang ada keformannya. Bihilafi awaliha al-muntabiki fa innahu la yusamma jawfan wallahi qabihi awalul ikhlil alladhi yazharu inda tahrikihi bal aula. Lain halnya dengan permulaan lubang yang menutupnya atau bibir ya, menutupnya atau bibirnya. Maka lubang tersebut tidak disebut lubang. Ikut sertakan pada bibir lubang itu ialah permulaan lubang kencing yang tampak ketika digerakkan. Bahkan lebih utama tidak membatalkan. Ya ini jadi kan permulaan lubang yang menutupnya bibir namanya, maka lubang tersebut tidak disebut lubang. Pokoknya anggar isi katon, itu lubang. Kayak cangkem kan mangap kan isi katon, asing masyarakat katon itu isi lubang. Isi katon ya, jadi umumnya pelebok driji dari cangkem ya ora apa-apa. Mau ditokno mati. Sabda Nabi, idas tan sakta fa'abli fil wudu'i illa an takuna sha'iman. Muhadzab. Bila kamu menghirup air ke dalam hidung ketika wudu,
maka sampaikanlah ke dalamnya sampai ke senggruk, kecuali bila kamu dalam keadaan berpuasa. Berpuasa ojo nemen-nemen. Jadi kalau berpuasa itu jangan nemen-nemen. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan batalnya puasa karena masuknya sesuatu zat ke lubang badan. Jadi bila kamu menghirup air dalam hidung ketika wudhu, maka sampaikanlah ke dalamnya, kecuali bila kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi istinsak itu kalau tidak puasa baiknya sampai ke senggrok. Itu jadinya obat stroke. Orang yang wudhunya istinsak sampai nyedot senggrok itu jadi orang bisa kena stroke. Iku sing heran iku si Aba Aus lho. Aba Aus iku kabeh santri-santri niku angger istinsak iku baginya metune teko cangkem. Disedot teko irung, buang teko cangkem. Iku bisa. Aku juru bisa belajar. Nasirin bisa nasirin. Iku menghilangkan penyakit stroke. Waladuhu wa qul qadi al-ihtiyatu ayatahu wa bilaili furaduhu anna iko'ahu fihi khairun minhu finari ya alla yasila syai'un ila jofi masrabatihi la annahu yu'maru bitakhirihi ila laili ya anna ahadan la yu'maru bimadaratin fi badanihi. Putra Syekh Subki, dia anaknya Pak Alim juga, jadi disebut-sebut. Putra Syekh Subki berkata, perkataan Qadhi itu berhati-hati bahwa seseorang sebaiknya berak pada malam hari. Maksudnya ialah berak pada malam hari itu lebih baik daripada siang agar tidak masuk ke suatu zat ke dalam lubang tubuhnya. Bukan bermaksud memerintahkan orang untuk menangguhkan berak sampai malam. Sebab seseorang tidak diperintahkan dengan memundurkan badannya. Jadi apike men orang ragu-ragu ya angger ngising iki bengi-bengi bae jadi cewek itu pas lah. Walau kharajat maq'adatu mabsurin lam yaftur bi awdiha wa kadza in a'ada bi usbihi litirarihi ilahi. Jika usus dubur orang yang sakit bawasir keluar, tidak batal bila dikembalikan ke tempat asalnya. Demikian pula jika mengembalikannya dengan jarinya, sebab darurat. Orang kena ambeien, kena ambeien kan metu itu balik lemahnya. Itu tidak apa-apa tidak mau sakit. Wa minhu yukhadhu kama qala syekhuna anahu la bitaralitu yusbuin ma'aha ilal batin lam yaftur wa illa aftara biwusul usbu ilahi. Dari sebab darurat itulah dan diambil ilat. Bagaimana kata syekhuna, kalau masuknya jari beserta usus dubur itu ke dalam dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Kalau tidak dibutuhkan, demikian
membatalkan puasa dengan masuknya dari bertubuh. Jadi darurat kan sesuai dengan kemauannya. Wa kharaja bil aini al asaru kamu sulit takmi bil zauqi ila halqihi. Wa kharaja biman marro ail amitul alimu al muhtaru an nasi usomi wal jahilu al ma'zuru kita halimi iswali sayin al batin wa biwani muftiran wal muqarru wala yasturu kulun minum bituli anin jauh wa in kasuro akluhu. Tidak termasuk sesuatu zat benda ialah bekas atau pengaruh seperti sampainya rasa makanan tanpa bendanya ke kerongkongan. Dilat itu dilat makanan nyicipi asin bola dilat terus didulaman dibuang. Nah kan bekasin dilat kan iso rasanya asin niku. Tapi itu terus akhirnya buatin kerongkongan itu nggak batal. Belum tidak ada bendanya, tidak ada garamnya. Begitu juga keadaan orang yang telah disebutkan di atas, yakni orang yang sengaja mengerti hukumnya dan atas kehendak sendiri, ialah orang yang lupa akan katanya, orang yang jahil, bodoh, mazur bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya haram. Tidak termasuk orang yang tidak mengetahui keadaan sesuatu itu membatalkan puasa. Juga tidak termasuk keadaan orang yang dipaksa. Maka orang yang tersebut tadi tidak batal puasanya dengan masuknya sesuatu zat ke dalam lubang badannya walaupun makanannya banyak. Orang lupa, orang lupa makan sepiring, ya tidak batal orang lupa. Atau bodoh gak ngerti itu belum Islam. Belum Islam kok ngombe sak sendok tok gak apa-apa, ngombe sak sendok. Itu kan belum Islam itu ngerti. Anggar nyicipi masakan. Ya, hari ini dibahas masakan, gua ngarep itu dibahas al-asar ya. Wah, kalau dia bil ain al-asar, jadi benda dengan bekas lain. Benda itu uyai, mlebu maring bilik batal, tapi al-asar mung bekas itu pas nyicipi dilat ngono kan oke di pasangan kasih jurung dilat. Oh wis asin terus itu tuh. Tapi kan isi tutup bayang kono orang asinnya iso lagu ketelan jero rapopo karena itu namanya bukan benda asinnya tapi asarnya, bukan airnya tapi asar. Jadi tidak apa-apa. Tertelan ya artinya kan nggak iso mana wis di ibunya cucu tetap baik sih nang ilatnya orang rasa asinnya. Itu nggak apa-apa masuk ke jauh belum. Tapi kalau yang belakangan itu kan orang lupa, orang bodoh itu emang nggak apa-apa. Anggar nyicipi kan termasuknya sengaja. Iya sengaja, tapi kan itu nanti asal, bukan ain. Ya. Jadi kan bar didilat kan dibuang kan, tuh. Tapi mungkin tujuh lah si kono rasa asin lah kono. Masih kurang. Sisane. Itu namanya asin. Oleh tangi. Walau zona anak aklahu nasian muftirun fa'akala jahilan biwujud imsak astoro. Kalau orang menyangka bahwa makanannya karena lupa membatalkan puasa, lalu ia makan sebab tidak tahu akan wajibnya imsak, maka batal puasanya. Ada orang nggak ngerti yang mangan lupa itu nggak batal. Terus
Terus akhirnya mangan sisan, ya batal, ya sisan. Walau ta'amada fatha famihi fil ma'i. Pada khola jawfahu awadu'ahu bihi fasabaqahu abtaro. Awadu'ahu bihi se'an amdan. Babtalahu nasian faka. Jika seseorang sengaja membuka mulutnya di dalam air, lalu airnya masuk ke mulut, atau menaruh air ke dalam mulutnya, lalu air itu terlanjur masuk ke dalam, maka batal puasanya. Mungkin nggak koro-koro dewi soalnya bisanya masuk kan karena wong wudhu kemuk kok misalnya mlebu atau mulutnya dilepukno nang gede ya mesti kirim ya batal. Akan tetapi apabila menaruh sesuatu di dalam mulut dengan sengaja lalu tertelan karena lupa, tidak batal puasanya. Jadi umpamanya ngemut kancing, anak penjahit lagi masang kancing, sijine dimut, sijine dipasang. Barang lu tertelan kancingnya, lah gue orang batal lo, tertelan. Wala yafturu biwusuli sayin ila batini kosbati anfin hatta yujawiza muntahal khusum bahwa asal anfi. Tidak batal puasanya bila sesuatu zat sampai ke dalam lubang hidung sehingga melewati ujung khaisum, yaitu pangkal hidung. Tidak batal puasanya bila sesuatu zat sampai ke dalam lubang hidung. Terus saya ini batini anfi sampai melewati ujung khaisum baru batal pangkal. Jadi anggere sing isi katon blembung sing khaisum niku sing blendung iki lho, sing blembung iki sing cekel-cekel iki. Dipecet-pecet lagi dengan khaisum ya. Anggere sing nang ruangan iki ya ora apa-apa. Tapi harus mlebu ben jero mene lah. Terus kesenggruk teng niku wis batal yo. Asal anfi. Walaya turu biqin tohirin sorfin kholisin ibtalahu min ma'danihi wa huwa jami'ul fami kalau bata jami' al-aswah wa in kana binahwi mustoki amalawi tala ariqon istama'a bila fi'lin fala yaduru qat'an. Tidak batal puasa karena menelan ludah yang suci, yang murni, yang ia telan dari tempatnya, sumbernya. Sumbernya ludah kan ini di bawahnya lidah ya, yaitu sekeliling mulut. Ya sekeliling mulut lah pokoknya. Sumbernya ludah itu sekeliling mulut ya. Ya yang untuk kono juru tidak batal, ludah ditelan tidak batal walaupun sesudah ditampungnya. Jadi ludah itu dimut barang sakit dilek ya tidak apa-apa, sebab itu masih di dalam sumbernya. Menurut kau yang lebih benar, lebih sekalipun semisal mengunyah kemenyan, adapun menelan ludah yang berkumpul tanpa disengaja maka tidak mudarat sama sekali. Anggere ngocor kayak kan kemocor kan metu terus kayak jelek ora apa-apa jelek. Kok sing disengaja dikumpulno ora apa-apa. Sengaja bener idunake baru sakit jelek. Nah, jadi yang penting ludah itu masih di dalam mulut ya, di dalam sumbernya. Tapi kalau sudah keluar ke bibir, nah, terus disedot maning, itu yang batal.
bangun. Sabang, lau bagiat wa amun baina asnanihi fajaro bihi rikuhu bitibihi bitabihi la bikosihi lam yaktur in ajaza an tamyizihi wa majihi wa in tarokat takhallula lailan ma ilmihi bibaqaihi wa bijiryani rikihi binaharon li'anahu innama yukhatabu bihima in qadarihima ala suami lakin yata'akadu takhallulu badal tasakhuri. Ini Sabang. Nurudin. Kelewatan Apabila Assalamualaikum. Kelewatan 2 halaman. Wa Gila. kharaja bi tanjiri. Halaman biro. 630. Oh iya. Oh kelewatan ya. Iya wes. Nggih. Halaman di mana Ya. nih? Iya. Kelewatan yang bukain. Wa kharaja bi tahiri al mutanajjis. Binawi jamin li satihi. Fa yafturu bi tilaihi wa in sofa wa lam yabqa fihi asarun mutlaqan li'annahu lama haruma ibtalahu litanajjihi sara bi manzilati ainin ajnabiyah. Yang tidak termasuk ludah suci ialah ludah yang terkena najis. Misalnya terkena darah nabusi, batal berdileg, maka batal puasanya bila menelannya. Walaupun ludah itu bersih dari darah, dan pada ludah itu tidak terdapat bekas darah secara mutlak, tidak sedikit pun. Karena sesungguhnya darah haram menelannya disebabkan kenajisannya itu. Maka jadilah seperti zat yang lain, benda lain yang membatalkan puasa dengan menelannya. Jadi kusine metu getih. Kusi metu getih iku kan dadine ludahnya kan najis, mutan najis. Tapi kalau sudah diludahkan dibuang cucu misalnya tapi tak durung kemu berarti cangkeme iki mutan najis cangkeme. Terus kok barang wis gari udah tok ditelan ku batal menurut iki. Kenapa? Karena mulutnya tadi mutanajis. Sehingga kalau ludahnya itu walaupun ludahnya bersih, tidak ada darahnya, tapi dia bertempat di tempat yang kena najis sehingga ludahnya itu menjadi mutanajis, menjadi najis. Nah, itu ditelan batal. Jadi begitu caranya. Caranya kamu dingin, anggar jelas, nang cangkeme anak kecil, kamu sampai bersih. Dan kau bersih, kau nek anak ijunya ditelan anak popo. Soalnya orang kena najis itu suci. Kalau syekhuna wa yadharul al-afu aman ukulia vitami disatihi bihaitu lalu kuno el-istirozu anhu. Syekhuna berkata, orang yang menderita pendarahan gusi jelas diampuni bila memang tidak dapat menjaga darah itu. Jadi lain sama orang yang sedang sakit gusi ya. Gusinya itu getih terus kan jenenge ada penyakit. Yang diomong tadi pertama itu kan kadang gusi metu gede tapi tidak sakit, tapi metu kena gede turun jadi kemoni itu tapi harapannya sakit gusi sehingga berdarah terus, akhirnya ludahnya ada tertelan, itu dimaafkan sebenarnya nggak apa-apa karena angel jaganya angel.
Waqala baduhum, dan berkata lagi sebagian ulama, mata talahu al-mubtala bihi ma ilmihi bihi wa laysa lahu anhu budun fasamu sahih. Sebagian ulama malah mengatakan begini, setiap orang yang menderita pendarahan putih, kalau ia menelannya serta ia menyadari atau tahu hukumnya, akan tetapi ia tidak mampu mengatasinya, maka sah puasanya. Ya angel sih untuk lagi sakit kusi untuk kita loh, saya meskipun ini waktu ayu banyak angel kok, dicukup yang tidak kaya, nggak apa-apa, oke puasnya. Tapi sarfil muhtal itu bitohirin akhor ayaftu maribtala adikan mutawiran di humratin lahwi talabulin wa in asal izalatuha. Ludah yang bercampur benda suci lainnya, campur kurma, campur kecap, juga tidak termasuk ludah yang murni campur, maka batal puasa orang yang menelan ludah yang berubah merah. Umpamanya merah jambu, sebab dengan berubah rupanya itu berarti mengandung zat, walaupun sulit menghilangkannya. Jadi mari manopol terus gak hilang-hilang warnane warnane apa gede apa warnane ludah merah mungkin mangan Coca-Cola apa ngombe Coca-Cola ngombe Fanta akhirnya wis sidil tuh si merah bah sampai esok si merah Fanta nih gue harus dibersihkan betul pokoknya supaya hilang walaupun sulit menghilangkannya. Au bisi bagi khaitin fatalahu bifamihi fabiman ma'janihi ma idha kharaja minal fahmi la ala lisanihi walau ila zahiri safati umarajahu bisanihi wabtalahu. Atau dengan celupan benang yang ia pintal dengan mulutnya juga tidak termasuk dari tempatnya sumbernya, yaitu ludah bila mana keluar dari mulut bukan di atas lidahnya, seperti yang terbawa oleh sikat gigi atau oleh susul, walaupun keluarnya itu sampai keluar bibir, kemudian ia mengembalikannya ke dalam dengan lidahnya, lalu ia menelannya, maka batal puasanya. Ya kayak wong sikatan jika metu itu dilebokno maneh. Ya jenenge sudah keluar. Jadi pokoknya kalau kamari kasane gini kamane. Kalau ludah itu sudah keluar dari mulut, ya batal dimasukkan lagi nanti. Nah keluarganya sebabnya macam-macam, sebab sikatan ditarik mundur. Au bala khaiton, au silakan, au bimain faradahu ila famihi, walaihi rukubatun, tanfasilu wabtalu fayaksuhu. Atau orang membasahi benang atau siwak dan gigi dengan ludahnya, lalu dengan air, lalu ia mengembalikan ke mulutnya, padahal benang atau siwak itu basah yang terpisah bertetes dan ia menelannya, maka batal puasanya. Ya wis metu toko cangkem. Kalau udah masih semut kan enggak apa-apa. Ini wis metu nang jerone sikat. Fi khilaf ma law lam yakun al khayti ma yang fasilu liqillatihi aw li asrihi aw li tafafihi fa innahu la yadurru ka asari ma ilmat madoh wa in amkana majuhu li usit taharuzi anhu fala yukalafu tansiful bami anhu.
Berlainan dengan masalah kalau pada benang itu tidak ada air yang terpisah karena sedikit, karena memerah atau karena kering, maka sesungguhnya mengembalikan benang atau siwak ke mulutnya itu tidak memudaratkan pada puasanya. Sebenarnya air bekas berumur walaupun dapat membuangnya sebab sukar memeliharanya. Karena itu tidak perlu dipaksa untuk menyeka mulutnya karena bekas berumur tadi. Nah, jadi orang yang bekas berumur ya dia tidak apa-apa, maka bisa telang. Ada wis disemprotakan itu kan isi adem-adem kan isi nangkono. Barun lau baqiyatu amun baina asnanihi fajar bihi rikuhu bitabihi la biqasdihi lam yaftur in ajaza antam yizihi wa majdihi wa in taraka tahallula lailan ilmihi bibakohi wa bikiryani rikihi naharon li'annahu inma yakhaduhu bihima in qadarihima ala suami lakin tidak halu pada sahur. Apabila terdapat makanan di sela-sela gigi sahur, bar sahur ono sate ini nyangkul tawa ayam nah selilit lalu ludah tertelan beserta sisa makanan ke perutnya dengan sendirinya tanpa disengaja. Orang sengaja silite mlebu waring ludah tertelan. Hal itu tidak membatalkan puasa. Kecuali dicecep sudah disiluk ya batal. Umpamanya tidak sengaja. Kalau tidak dapat memisahkannya dari lidahnya untuk membuangnya, walaupun dia tidak membersihkannya dengan tusuk gigi atau sikat pada malam harinya, setelah ia mengetahui ada sisa itu, dan dengan mengalirnya ludahnya serta sisa makanan itu pada siang hari tidak membatalkan puasa, karena sesungguhnya orang dituntut memisahkan sisa makanan dan membuangnya kalau ia mampu memisahkan dan mau membuangnya ketika berpuasa. Tapi di sunnah muakkad membersihkan gigi itu sesudah sahur. Makanya kalau sudah sahur sunnah muakkad sikatan. Ben tidak ada sisa-sisa di dalam anunya. Amma idza lam ya'juz abi tal'ahu qasdan fa innahu muftirun jazman wa qawlu badhim yajibu ghusl fami mimma akala lailan wa ila aftaru radau syekhuna. Bila tidak sulit memisahkan dan membuang sisa makanan itu atau ia menelannya dengan sengaja, maka itu secara pasti membatalkan puasa. Menurut sebagian ulama wajib membasuh mulut dari makanan pada malam hari. Jika tidak membatalkan puasa, Syekhuna menolak pendapat ini. Ya, pokoknya gitu ya. Ini selalu alam. Bengi menturu. Ada yang tanya nggak? Tanya. Ngantuk. Ya ngantuk lah. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Atau bilana biha jami'al hajat wa bidhahirina biha min jamil sayiat. Wa darfa'una biha inna darajat wa dubaina wa biha sarayat.
in jami'il khairati fil ibadi amal innal ladzina yubanu Amin. lana min al-bayyinati wal huda rabbana subhana rabbil jannat inna rabbana ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah min al-fatihah. Alhamdulillah. Amin. Betul, amin. Saya sudah pulang besok pagi. Ini insya Allah nih besok pagi saya pulang ke Pemalang. Ini terakhir di yang terakhir ini. Alhamdulillah. Besok pagi kira-kira jam 8 lah balik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.